Anak laki-laki itu mengambil sepotong roti. Ia hendak diam-diam menyembunyikannya di bajunya, tetapi dihentikan oleh seorang pria. Pria itu tidak memarahinya. Sebaliknya, ia membeli roti tersebut dan memberikannya kepada anak itu. Anak itu berjongkok dan melahapnya dengan lahap. John merasakan gelombang belas kasihan. Ia membawanya ke tepi laut untuk mandi. Melihat tubuhnya yang kurus penuh memar, John memutuskan untuk merawat anak itu. Malam itu mereka tidur di mobilnya. Tetapi keesokan paginya anak itu menghilang. Ia telah mencuri semua uang John, tabungan terakhirnya. Yang paling menyakitkan bagi John bukanlah kehilangan uang, melainkan kebaikannya dibalas dengan pengkhianatan. John diliputi emosi. Ia terkena serangan jantung. Anjingnya, Happy, datang ke sisinya dan mengingatkan bahwa sudah waktunya minum obat. Di dunia ini, mungkin seekor anjing lebih mengerti rasa terima kasih dibanding manusia. Tanpa tabungan, ia benar-benar menjadi tunawisma. Bukan karena ia tidak ingin pulang, tetapi karena ia sudah tidak punya rumah untuk kembali. Tak lama sebelumnya, ia di PHK dari pabrik tempatnya bekerja selama bertahun-tahun. Kehilangan pekerjaan di usia paruh baya membuatnya nyaris tak punya peluang lagi di pasar kerja. Ia mencari pekerjaan lama sekali, tetapi tak ada perusahaan yang mau menerimanya. Bagaikan pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Ia didiagnosis menderita penyakit jantung. Ia masih ragu untuk memberitahu istrinya, tetapi istrinya sudah terlebih dahulu memberinya surat cerai. Saat itu hatinya benar-benar hancur. Maka ia mengemas barang-barang kebutuhan sehari-harinya, membawa anjingnya, dan memulai perjalanan terakhirnya. Setelah anak laki-laki itu mencuri tabungannya, John pergi ke toko barang bekas dengan harapan menjual barang-barang lama yang berharga baginya. Namun setelah melihat barang-barang itu yang nyaris tak bernilai, pemilik toko dengan sopan menolaknya. John kembali ke mobilnya dengan kecewa, hanya untuk menemukan Happy meringkuk kesakitan di sudut. John segera membawanya ke rumah sakit hewan. Setelah perawatan, Happy berhasil diselamatkan. Tetapi biaya pengobatan yang tinggi membuat John tak berdaya. Ia kembali meminta pemilik toko itu untuk menerima barang-barangnya. Kali ini pemilik toko setuju. Uang yang diberikan cukup untuk membayar biaya pengobatan. Bahkan masih ada sedikit sisa untuk perjalanan. Setelah berpamitan dengan pemilik toko, John dan Happy melanjutkan perjalanan. Ia melewati sebuah kafe dan menggunakan uang terakhirnya untuk membeli makanan bagi Happy. Saat berbincang dengan pemilik kafe, ia tahu bahwa orang itu juga menyukai anjing. Maka John memutuskan untuk menitipkan Happy kepadanya. Ia sudah tidak sanggup lagi merawatnya. Bagi Happy, ini adalah rumah yang baik. Ia tak perlu lagi berkeliaran dan kelaparan bersama John. John menuliskan nama Happy di rumah anjing itu, tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Lalu dengan khidmat menyerahkan talinya kepada pemilik kafe dan berjalan pergi tanpa menoleh. Namun baru saja ia menyalakan mobil, Happy tiba-tiba menggonggong keras-keras. John memberi perintah agar Happy diam. Tetapi anjing yang biasanya patuh itu menolak tenang. Ia berjuang keras melepaskan diri dari tali, mencoba berlari ke sisi John. Pemandangan itu membuat John seketika menangis. Akhirnya, ia tak tega meninggalkan Happy. Meski uangnya sudah benar-benar habis, mobilnya pun kehabisan bensin. Ia membawa Happy berkeliling mencari makanan. Mereka makan dari apa yang berhasil ia pungut. Musim dingin segera datang. Lapar dan dingin terus menyerangnya. Penyakitnya semakin parah. Ia tahu bahwa hidupnya sudah di ujung. Ia membuka pintu mobil, berharap Happy pergi, tetapi malah menemukan setumpuk makanan di bawah kursi. Itulah makanan yang Happy kumpulkan untuknya. Setiap hari Happy keluar mencarinya, mengais tempat sampah, memakan sisa-sisa, tapi selalu membawa pulang yang terbaik untuk John. Namun John sudah tak lagi punya tenaga untuk makan.